Oke, di video kali ini aku akan mengajarkan kalian tentang persamaan kuadrat. Mungkin kalian bingung ya, kenapa persamaan kuadrat itu kepakai kimia? Ya, nggak apa-apa, karena di sini aku akan ngejelasin di mana konsep dari persamaan kuadrat itu kepakai di kimia. Kalau kalian yang belum tahu ya, persamaan kuadrat itu dalam kimia kepakai di kesetimbangan. Nah, kenapa konsep dari persamaan kuadrat itu kepakai di teori kesetimbangan nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita bicara tentang persamaan kuadrat, by the way, ini persamaan PK ini artinya persamaan kuadrat ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang persamaan kuadrat, berarti kita harus kenalan dulu nih, apa sih template dari persamaan kuadrat? Karena kan namanya persamaan, berarti ada suatu persamaan. Terus ada kuadrat. Oh, berarti suatu persamaan yang di dalam persamaan itu memiliki kuadrat kayak gitu. Nah, template dari persamaan kuadrat itu sendiri ialah ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, ini adalah template dari persamaan kuadrat kalau aku bilang. Ya. Kemudian, kalau kita bicara tentang persamaan kuadrat, pasti kita akan berhubungan lagi dengan yang namanya akar-akar. Nah, apa pengertian dari akar-akar? Di sini aku akan coba jelasin ya konsepnya. Kalau misalkan aku punya x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, kayak gitu. Berarti kalau misalkan salah satu cara kita mencari akar-akar kayak gitu adalah dengan cara memfaktorkan. Itu cara pertama. Berarti kalau ini kita faktorin x min 3 x plus 2 sama dengan 0 kayak gitu. Ya. Berarti x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Oke. Nah, yang namanya akar-akar adalah nilai ini memenuhi persamaan ini. Artinya ketika aku cemplungin x sama dengan 3 ke dalam persamaan ini, dia akan sama dengan 0. Ya, kita buktikan. Misalkan kita pakai yang 3 ini, berarti 3 kuadrat berarti 9. Dikurang 3 dikurang 6. Berapa? 0. Kan sama ya dengan ini. Nah, itu adalah konsep dari akar-akar. Nah, kalau kita bicara tentang persamaan kuadrat, ya, tidak semuanya kita bisa faktorkan kayak gitu untuk mencari akar-akarnya. Misalkan kayak gini. Kalau aku punya misalnya ya x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Nah, ini kan kita tidak bisa. Oh, kalau ini bisa. Misalkan kalau aku punya misalnya minus 22 kayak gitu. Nah, misalkan ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat ke sini templatenya, ini adalah persamaan kuadrat ya. By the way, yang A, B, dan C ini adalah koefisien ya. Jangan bingung nanti kalau kayak gini artinya di sini koefisiennya 1. Kalau gini koefisiennya 4 ya. Nah, kalau kita ketemu dengan suatu persamaan kuadrat di sini, karena di sini secara formasi mereka sama, berarti yang ini adalah tergolong persamaan kuadrat. Nah, masalahnya kan kita tidak bisa memfaktorkan nih. Keluarlah rumus ABC atau yang kita sebut dengan ya rumus kecap dalam persamaan kuadrat. Nah, rumusnya seperti apa? Ya, berarti X atau X2, nah ini kan akar-akaran nih, min B plus minus akar D per 2A. Nah, D ini adalah diskriminan, yaitu pembeda. Nah, diskriminan sendiri, kalau aku jabarkan persamaannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini adalah rumus ABC, di mana nanti ini setelah kita ikutin ya, berarti B-nya itu sama dengan 4 ini. Kemudian A-nya adalah 1, yang di sini nih koefisiennya. C-nya adalah yang ini. Kemudian setelah kita tahu A, B, C-nya, tinggal kita jalankan saja persamaannya kayak apa. Nanti kita akan dapat X1 dan X2-nya. Nah, itu salah satu cara lagi untuk mencari akar-akar. Artinya adalah nilai yang memenuhi. Ketika nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan ini, nanti dia akan sama dengan 0. Kayak gitu. Itulah konsep dari akar-akar. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau di kimia sendiri kan tadi aku udah ngejelasin bahwa ini akan kepakai di kesetimbangan.
Kayak gitu. Nah, kesetimbangan sendiri, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku ingin kasih tahu dulu. Kalau kita bicara tentang kesetimbangan, rumusnya kan biasanya tuh kalau aku punya reaksi ya. Misalkan aku punya A ditambah B kesetimbangan. Nah, setimbang tuh dia biasanya kayak gini nih simbolnya. Nah, kemudian C ditambah D. Poin pertama yang harus kita tentukan bahwa kita lihat dulu bahwa fasa di dalam kesetimbangan untuk bisa masuk ke dalam persamaan ini nih, gampangnya adalah KC itu konsentrasi produk, berarti yang sebelah kanan, dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Di mana rumus ini hanya berlaku untuk fasanya gas dan fasanya aqueous kayak gitu. Nah ini berlaku ya untuk kayak misalkan solid atau liquid. Nah ini aku merahin. Ini tidak berlaku di rumus kesetimbangan kayak gitu ya. Berarti kalau ini aku sempurnakan ya. Yang kanan adalah konsentrasi dari si C. Kemudian konsentrasi dari D. Dan konsentrasi dari A, kemudian konsentrasi dari B. Ingat, kalau misalkan nih, kalau di C ini aku punya koefisien 2 kayak gitu, maka di sini harus pangkat 2. Kalau misalkan di sini aku punya koefisiennya 3 misalnya, maka di sini harus aku pangkat 3 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita punya koefisien di salah satu senyawanya, maka kita akan pangkatkan dia. Nah, kemudian kalau kalian yang belum tahu bahwa tanda kayak gini, ya, ini adalah tanda dari konsentrasi. Berarti ini kita ngomongin tentang konsentrasi. Nah, ini kita akan ngomongin simbol kayak gini, akan ngomongin tentang konsentrasi. Ya. Itu adalah konsep dari kesetimbangan. Nah, karena memang kesetimbangan itu kita akan nantinya akan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, seperti apa contoh soalnya? Di sini aku punya suatu contoh soal. Ya, untuk mengerjakan soal kesetimbangan itu kita harus benar-benar teliti karena kan kita akan main dengan koma-koma banyak nantinya. Oke, pertama-tama kita baca dulu soalnya. Kalian bisa kerjain dulu atau setelah kalian kerjain nanti kita bahas ya, kalian post dulu. Oke, kalau sudah, soal yang pertama adalah suatu reaksi mengandung 0,120 molar CO, gas CO ya maksudnya, dan 0,120 molar gas H2O. Hitunglah semua konsentrasi pada kesetimbangan untuk reaksi sebagai berikut. Nah, ini reaksinya. Nah, kalau aku ya, ini tips pertama untuk mengerjakan soal kesetimbangan ya, mungkin stoikiometri juga ketemu. Kalau kalian dihadapkan dengan suatu reaksi, pastikan dulu bahwa reaksi ini sudah setara. Karena nanti bisa salah perhitungan kalau kita lupa menyetarakan reaksinya ya. Di sini kan kita lihat nih, C di kiri ada 1, di kanan ada 1. Oh iya, dia setara. Sekarang kita lihat O-nya. Oh, di sini ada 2, di kanan 2. Oke, setara. H2 di sini hanya 2, berarti sudah setara. Berarti reaksi ini kita tidak perlu menyetarakan lagi karena mereka sudah setara. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kesetimbangan ya, soal-soal kesetimbangan, kita akan selalu relate dengan penyelesaian yang melibatkan mula-mula, bereaksi, kemudian setimbang gitu ya. Ini selalu kepakai nih konsepnya. Nah, jangan terbalik ketika kita ngerjain soal stoikiometri. Kalau soal stoikiometri, di sini kita bisa isi dia dengan mol. Tapi untuk kesetimbangan, kalian wajib mengisi dengan konsentrasi, yaitu dalam bentuk molar. Ingat ya. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena dari rumusnya kan tadi kita relate dengan konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, konsentrasi D. Berarti kan kita akan, it's all about ini konsentrasi.
Nggak mungkin dong kita masukkan mol kemari, kan udah beda ya. Karena kan kita ngomonginnya tentang konsentrasi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Di kesetimbangan kita akan selalu berhubungan dengan konsentrasi. Nah, oke, pertama-tama nih, suatu reaksi mengandung 0,120 dan 0,120 H2O dan CO nih. Berarti mereka konsentrasinya sama. Berarti ini kondisi awal, kondisi ketika mereka sebelum bereaksi gitu ya. Berarti 0,120 0,120. Nah, untuk CO2 dan H2 di bagian produknya karena kita tidak dikasih tahu berapa, maka di sini ya udah habis aja. Bukan habis, sorry, kita nggak tahu, jadi kita strip aja. Nah, logikanya mula-mula sebelum mereka bereaksi konsentrasinya adalah 0,120, ya kan? Nah, ketika mereka bereaksi otomatis CO sama H2O-nya akan berkurang, ya kan? Ya dong. Kan awalnya mula-mula dia itu 0,120. Ketika mereka bereaksi membentuk produk yang ada di sini, ketika mereka bereaksi otomatis akan berkurang konsentrasinya, ya kan, karena ada produk yang terbentuk. Nah kalau gitu dia akan berkurang. Masalahnya adalah kita nggak tahu kan dia ini berkurang berapa. Makanya di sini kita misalkan dia berkurang, makanya tandanya adalah minus, dan dia berkurang sejumlah X aja kayak gitu. Minus X, minus X. Nah di bagian produknya yang awalnya mereka nol konsentrasinya, ketika bereaksi kan akan terbentuk suatu produk gitu kan. Maka dia akan plus X di sini. Kayak gitu ya. Nah dari sini nanti akan ketemu nih suatu persamaan kuadrat kayak gitu ya. Berarti ini kita kurang aja. Berarti ini 0,120 dikurang X ya kan. Di sini 0,120 dikurang X, di sini plus X, di sini plus X ya. Nah, nanti kita akan fokusnya kemana? Ke saat setimbangnya doang. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena di soalnya dia mintanya pada kesetimbangan. Ya, karena soalnya diminta pada saat kesetimbangan dan kita sedang bahas tentang kesetimbangan ya, kita akan ngomongin tentang kesetimbangan ya. Karena rumusnya akan berlaku di situ. Oke, berarti kalau gitu kita akan masukkan persamaannya. Kc berarti konsentrasi dari apa tadi? Konsentrasi dari CO2 gas ya, CO2 kita nggak punya pangkat karena kita tidak punya koefisien di depannya gitu. H2 ini bagian produk, gampangnya adalah kesetimbangan sama dengan kanan bagi kiri gitu ya. Terus dibagi dengan konsentrasi CO, konsentrasi dari H2O. Karena mereka semua gas ya udah gampangnya semuanya kita masukin kayak gitu. Ya. Kita balik lagi. Nah, kita udah di sini udah diketahui K-nya. Oh, K-nya adalah 102. Ya udah kita tulis 102 di sini. 102 sama dengan, nah baru kita masukin CO2-nya berapa. Untuk di CO2-nya, nah di sini kan bagian produknya ada X, ada X. Oh ya udah, berarti mereka adalah X kuadrat gitu kan. X dikali X. Tapi ingat ini udah konsentrasi ya. Nah, di sini tadi karena tadi 102 dikurang X, bener nggak? Oh, 0,120 dikurang X. Berarti di sini adalah 0,120 dikurang X, 0,120 dikurang X. Sekarang kalau misalkan aku punya A dikurang B, A dikurang B, maka ini akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kenapa kayak gitu? Karena ini kalau aku kali kali distribusi, maka akan jumpa kayak gini. Karena ini formasinya sama ya, kita di kimia itu biasanya kita akan selalu relate dengan kesamaan formasi gitu. Karena mereka ini formasi sama, 0,120 ini ibaratnya di A-nya, minus X nya kayak minus B di sini, ya kan, sama kan? Berarti kita bisa bentuk mereka menjadi kayak gini. Ya, 102 X kuadrat kayak gitu. Berarti ini aku bisa bentuk dia jadi 0,120 dikurang X yang dikuadratin juga men. Gitu ya. Nah, kita kembali ke teori konsep kesamadenganan. Kita mau menghilangkan kuadrat ini. Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini, maka gampangnya adalah di ruas kiri aku akarin. Kalau di ruas kiri aku akarin, maka di ruas kanan harus aku akarin juga dong, ya kan?
Nah, berarti ini akan menjadi akar dari 102 gitu. Dan di sini jadi X aja, dan di sini akan jadi 0,120 dikurang X aja gitu ya. Ya udah, gampangnya kita carilah berapa sih akar dari 102. Sebentar aku buka kalkulator aku dulu ya. Akar dari 102 itu oke, ini adalah 10,099. Berarti X 0,120 kurang X. Sekarang kita hanya perlu adalah mengkalikan silang kayak gitu. Berarti kalau kita pindah aja ke slide berikutnya, berarti ini kita kali silang ya. Tadi dikali berapa? Oh, dikali 0,120. 120. Nanti di sini 1,2119 kayak gitu. Terus dikurang 10,099 ya. Kita lihat lagi. Oke. X yang sama dengan X gitu ya. Ya kan? Kita lihat lagi persamaannya. Berarti ini kita pindah. Berarti nanti gini. 10,099 X tambah X kayak gitu. Ya kan, karena ini kita pindahin ke sana. Berarti ini 1,2119 ya. Berarti kalau misalkan aku selesain 1 ditambah 10,099 itu akan sama dengan 11,099 X 1,219. Oke, kita cari X-nya berapa? Berarti 1,2119 dibagi 11,099. X sama dengan 0,1091. Dah, karena kita udah dapat, berarti kita tinggal masukin aja nih. Wah, mana dia? Nah, kita yang ini kan kita ingat dulu, berarti yang CO 0,120. Oke. Berarti kalau gitu ya. Berarti kan konsentrasi si CO tadi itu kan sama dengan 0,120 dikurang X. Berarti kan ini 0,120 dikurang 0,1091 ya. Yang mana hasilnya adalah 1091 0,120 dikurang 0,1091. Nah, ini 0,0109 molar ya kan. Itu untuk yang si CO. Kemudian yang si H2O sama kan? Karena dia 0,120 dikurang 0,1091. Berarti dia sama nih 0,0109. Ya kan? Sekarang yang terakhir kita ngelihat yang X-nya, yang konsentrasi si CO2 dengan H2. Nah, CO2 karena dia tadi sama dengan X, maka dia akan sama dengan ya 0,1091. Kemudian yang si H2 karena dia sama dengan X juga, berarti ini 0,1091. Oke. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Jika seorang analis mencampur 0,05 mol H2 dan 0,060 mol I2 dalam 4,50 liter labu. Tentukan konsentrasi tiap gas pada keadaan setimbang jika K sama dengan 50. Oke. Di sini kebetulan suatu reaksinya udah setara.
tadi ingat, cek dulu ya reaksinya. Kemudian kita akan kembali memakai mula-mula bereaksi setimbang. Biasanya dia emang selalu diketahui kayak gitu. Nah, masalahnya adalah di sini kan kita dihadapkan dengan mol, ya kan? 0,05 mol H2 dan 0,06 mol I2. Berarti kayak aku bilang tadi, karena rumus kita selalu berhubungan dengan konsentrasi, karena rumusnya kan tadi konsentrasinya. Berarti kita harus ganti dulu nih, kita konversi dulu dari mol ke molaritas gitu. Berarti pertama kita rubah dulu ya. Untuk mencari molaritas, kita punya persamaan molaritas sama dengan N per V, ya kan? Nah, berarti kalau gitu, molaritas dari H2, kita sini udah punya molnya ya. 0,050 molnya. Kemudian di sini kita juga punya liternya. 4,5. Nah, ya udah. Dari sini kita bisa menentukan nih berapa molaritasnya. Kita bagi 0,050 dibagi 4,50. Hasilnya adalah 0,011 molaritas. Nah, berarti untuk molaritas dari I2 kita cari lagi 0,060 dibagi 4,5 ya. 0,060 dibagi 4,5. 0,013. Oke, kita ingat 0,0111 dan 0,013. Oke. Nah, ini kita ingat karena kita akan hapus ya. Karena kita sudah mendapatkan molaritasnya, maka kita baru bisa bikin mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Berarti mula-mula awalnya sebelum mereka bereaksi, ya, di sini ada 0,011 H2. Nah, di sini ada 0,013. Di sini kan kita nggak tahu berapa ya. Oke, karena kita sudah mendapatkan molaritasnya, ya, berarti kita tinggal lanjutkan, kita isi ketika mereka bereaksi dan ketika mereka setimbang. Ketika mereka bereaksi, karena mula-mulanya ini misalkan 0,011, ketika bereaksi otomatis dia akan berkurang dong. Masalahnya adalah kita tidak tahu dia itu berkurang berapa. Nah, karena kita tidak tahu dia itu berkurang berapa, maka kita misalkan dengan minus. Minus kenapa? Karena dia berkurang dan X di sini gitu ya. Berarti kalau gitu di sini juga minus X. Nah, hati-hati bahwa di sini kita ada koefisien 2, ibaratnya 2 mol. 2 molar. Berarti kita tahu di bagian produk akan bertambah ya kan? Karena kan produknya akan terus terbentuk nih. Nah, berarti kalau gitu dia akan bertambah sebesar 2X gitu. Nah, baru kita isi di kesetimbangannya. Berarti 0,011 dikurang X, 0,013 dikurang X, dan plus 2X gitu ya. Nah, kemudian kita isi persamaannya. Tadi kita punya rumus dari kesetimbangan adalah konsentrasi dari produk. Ingat, produknya ini karena ada karena ada koefisien 2, maka di sini harus kita pangkat 2 kayak gitu ya. Selanjutnya, karena di sini kita tidak punya koefisien di bagian reaktannya, maka kita tidak perlu pangkatkan lagi karena dia pangkat 1 ibaratnya. Nah, di sini ya konsentrasi dari H2 dan konsentrasi dari I2. Kenapa semuanya aku masukin? Karena dia adalah fasenya gas di sini ya. Kalau dia fasenya gas, maka kita bisa masukkan dia kayak gitu ya. Nah, kalau begitu, setelah kita sampai di sini, kita tinggal isi nih persamaannya. Berarti kita akan fokus ke bagian setimbangnya karena kita ditanya ketika mereka setimbang kan. Nah, ini nih. Oke, kita akan jumpa lagi dengan persamaan kuadrat di sini. Nah, berarti kita isi di bagian K-nya tadi itu adalah 54,3 ya. 54,3 sama dengan, nah, di bagian sininya 2X, ingat 2X konsentrasinya, tapi ingat kita kuadratin kayak gitu. Ya, berarti di sini adalah 2X kuadrat gitu ya.
dibagi dengan konsentrasinya ini, yang ini sini nih. Berarti kalau kita isi 0,011 dikurang X dikali 0,013 dikurang X gitu. Oke. Supaya memudahkan kita gitu ya. Ini itu gampangnya kita kali distributif nih, sifat distributif. Berarti oke. Sekarang kita kali silang ya. Kalau kita kali silang berapa nih? 54,3 X kuadrat dikurang 4,3 dikali 0,024. Ini hasilnya akan 1,3032 X ditambah 0,00143 sama dengan 2X kuadrat. Ya, ini agak semeraut memang, tapi kita harus teliti di sini ya. Berarti kalau gitu ini nanti akan menjadi, kita geser 2X-nya ke kiri. Nah, ini akan menjadi 52,3 X kuadrat. Nah, kemudian minus 1,3032 X tambah 0,000114 berapa tadi? 143. Oke. Sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah 52,3, B-nya adalah minus 1,3032 dan C-nya adalah 0,000143. Berarti kalau gitu di sini kita akan masukkan rumus kecap tadi ya. Berarti X1 atau X2 sama dengan min B plus minus B kuadrat kurang 4AC bagi dengan 2A. Ya udah kita masukin. Min B-nya berapa? Min ketemu min berarti sini jadi plus ya. 1,3032 akar, oh ini ada plus minusnya. Kemudian akar B kuadrat berarti dikuadratin nih. Karena dia dikuadratin jadi dia positif ya. Dikali 1,3032 ini hasilnya akan sama dengan 1,6983 dikurang 4 dikali 52,3 dikali C-nya 0,000143. Ini kita harus benar-benar teliti ya. Min 4 berarti sini minus ya. 0,0 bener nggak? 4 A C. Oh ya bener. 0,0299. Nanti kalau misalkan ada yang silap kalian bisa komen ya di bawah. Dibagi 2 dikali berarti 2 dikali 52,3. 2 dikali 52,3 itu hasilnya 104,6. Oke. Berarti sini kita cari dulu yang di dalam akar berapa? 6983 dikurang 0,0299. Oke, berarti 1,3032 plus minus akar dari 1,6684. Nah, ini aku langsung akarkan aja ya. Akar 1,6684 itu sama dengan, berarti ini aku ganti ya. Ini udah aku akarin ceritanya 1,291. Oke, dibagi dengan 104,6. Nah, ini adalah X1 atau X2-nya. Oke, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya udah, pelan-pelan. Berarti X1 di sini kita ambil dulu X1, maka kita di sini kita ambil yang bagian positifnya aja, yang ini nih. Nanti X2-nya di bagian negatifnya. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat ya. 1,3032 kita ambil bagian positifnya, berarti kita tambah dengan berapa tuh? 1,291 ya. 1,291 dibagi berapa? Dibagi dengan
104,6. Nah, ini hasilnya adalah, kita lihat ya, 1,3032 ditambah 1,291 dibagi dengan 104,6, hasilnya adalah 0,024. Nah, ini adalah hasil untuk X1. Yang X2 adalah, kita lihat ya, juga sama, tapi bedanya ini kita minusin. Berarti 1,3032. Kalau di sini positif, kan tadi plus minus, berarti setelah positif maka negatif gitu. 1,291 dibagi 104,6. Sekarang kita cari lagi. Hasilnya 0,000 lagi 11. Nah, ini untuk X1 sama X2-nya. Nah, kan pertanyaan sekarang kita pakai yang mana? X1 atau X2? Nah, untuk gampangnya kita cek aja, kita kembali ke persamaan yang kita punya. Kita masukin kemari, nanti ini kan ada X-nya, kita masukin nilai X-nya. Kalau dia hasilnya negatif, maka itu harus kita buang. Karena kalau kita bicara tentang konsentrasi, itu nggak mungkin minus ya. Kita ambil konsentrasi H2, 0,011 ya, kita ambil. Nah, konsentrasi H2 tadi 0,011 dikurang X. Pertama kita masukin dulu yang X1. Berarti 0,011 dikurang 0,024. Kita lihat ini hasilnya apakah positif atau negatif. 0,11 dikurang 0,024. Kayaknya negatif. Nah, ini kan hasilnya negatif. 0,013. Karena kita bicara tentang konsentrasi, kita nggak boleh negatif. Berarti ini kita nggak boleh. Berarti nilai dari X1 ya, ini aku coret gitu. Karena kita nggak pakai. Berarti kita pakai yang ini nih. Ya, gitu ya. Berarti ini kita ganti. Kita ambil yang 0,00011. Nah, gitu. Berarti 0,011 dikurang 0,000. Berapa sih 0,011? Nah, 0, ini nggak minus 10. Oke, oh ini untuk konsentrasi dari H2-nya. Sekarang kalau konsentrasi I2-nya, tadi kan kalau kalian lihat 0,013 kurang X kayak gitu. Berarti ini sama dengan 0,013 dikurang 0,000 gitu, 11 gitu ya. Kita cari lagi 0,013 dikurang 0,000 itu. Nah, ini 0,012. Oke, itu untuk yang I2-nya. Sekarang kita ke HI. Konsentrasi HI ini yang terakhir kan 2X ya. Kalau dia 2X berarti 2 dikali 0,00011. Ini sama dengan 2 dikali 0,000. Ini 0,0022. Oke. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah perhitungan. Nah, mungkin aku dalam proses pencariannya ada yang silap. Kalau misalkan ada yang silap, karena ini kan angkanya banyak banget ya. Nah, komen aja di bawah. Yang penting kalian ngerti konsepnya bahwa di kesetimbangan kita akan menggunakan persamaan kuadran. Oke.